terima kasih. Ya. Selamat siang, kami sampaikan terima kasih kepada Ukrim dan seluruh staf jajarannya serta peserta-peserta lain yang bersedia memberikan waktunya untuk kita berbincang mengenai perkembangan precast konkret dalam industri konstruksi Singapura. Jadi saya akan berbicara 9 hal tentang dimulai apakah beton precast itu, apa keuntungannya sistem precast, dan bagaimana mendesain precast yang friendly, istilahnya yang baik untuk di precast. Di Singapura sendiri banyak konsultan tidak terlalu familiar dengan precast dan mereka selalu desain sebagai building, sebagai cast in situ, dan kita sebagai precaster harus mengusulkan bagaimana merubah desain precast cast in situ itu bisa menjadi precast. Kecuali Surbana Jurong mungkin konsultan yang terbesar untuk HDB, mereka sudah profesional dan bisa langsung mendesain dalam precast dengan detail dan baik. Kemudian saya akan sedikit mendetail ke dalam sambungan precast karena masalah precast dibandingkan cast in situ terutama di dalam sambungannya. Kemudian lifting anchor, bagaimana mengangkat precast itu dengan aman untuk setiap saat dan kondisi, dan tahap-tahapnya sebagai precaster dalam menyiapkan shop drawings, lalu selanjutnya dalam memproduksi beton precast itu, dan bagaimana transportasi dan pemasangan dari precast itu. Terakhir, sebenarnya bukan scope dari seminar ini, tapi saya akan sedikit menyinggung mengenai Building Information Modeling atau BIM, terutama softwarenya. Dan saya berharap dari Indonesia juga akan banyak sarjana-sarjana kita yang paham dan bisa memakai software BIM. Saat ini Singapura biasanya outsourcing ke Filipina atau India. Tetapi saya kira Indonesia pun harusnya bisa ya, dan mungkin lebih baik. Baik, saya akan mulai dengan apakah precast konkret beton precast itu. Beton precast pada prinsipnya bukan beton cast in situ, yaitu yang dicor di tempat, langsung di tempat tujuannya sesuai yang direncanakan. Tapi baik bisa dicor biasanya di precast plan, dan kami untuk Singapura precast plan kami itu di Johor karena kita tahu land price, harga tanah di Singapura itu sudah sangat mahal. Mungkin bisa 10 kali lipat dari Malaysia. Jadi precast plan kita di Malaysia dan nanti dibawa ke Singapura untuk dipasang. Tetapi kalau proyeknya mempunyai lahan besar dan dia bisa juga precast dan proyeknya cukup besar untuk membangun precast plan, bisa juga di samping gedung yang akan dibangun. Itu tentu menghemat transportasi. Bahkan mungkin bisa dengan lift yang besar langsung diangkat dari precast plan ke building yang akan dibangun. Jadi beton precast prinsipnya adalah beton yang dibikin belum di tujuan akhirnya, jadi di tempat
lain biasanya di bawah ya, jadi mudah dikerjakan. Mengapa kita melaksanakan precast konkret? Jadi BCA government di Singapura mengajak kira-kira mungkin 10 precaster di Singapura, diajak jalan-jalan ke New York, ke Tokyo, ke London, ke Italia, ke Finlandia, dan belajar bagaimana kota-kota modern itu pembangunannya. Ternyata kota-kota metropolitan itu sama dengan Singapura, mereka memberlakukan peraturan keselamatan yang ketat sekali. Sehingga katakanlah hanya untuk memasang satu komponen, satu worker, tapi ada supervisor, ada safety supervisor, perlu 5 orang hadir dan menandatangani berita acara. Dan kalau itu tidak dilakukan, apa yang sudah dipasang kalau perlu mereka bisa minta untuk dibongkar lagi dan dilakukan lagi sesuai dengan safety prosedur yang berlaku. Jadi sebenarnya untuk construction itu menjadi mahal dan menjadi lambat dan menjadi susah. Dan itulah sebabnya di kota-kota besar seperti London, New York, mereka biasanya membuat precastnya di suburb juga. Jadi di pinggir-pinggiran kota, di mana tanah juga memang lebih murah, peraturan keselamatan tidak terlalu ketat, dan semua sistem misalkan untuk storage dan sebagainya dimungkinkan kalau di pinggiran kota. Jadi itulah mereka berusaha untuk memprecast sebanyak mungkin di manufacturing plant, baru dibawa ke site, tinggal dipasang-pasang lebih cepat. Jadi apakah waktunya lebih cepat? Tentu saja, secara overall, waktu pembangunan akan cepat sekali. Karena pada waktu pondasi baru dimulai, engineering untuk precast juga dimulai. Dan engineering katakanlah sebenarnya biasanya kalau normal itu 3 bulan bisa selesai. Termasuk mechanical, electrical, semua engineering sudah di-study, digambar, dan diperiksa apakah workable, apakah ada clashing atau tidak. Dan itu kalau lancar biasanya high-rise building dalam 3 bulan akan selesai. Padahal pekerjaan pondasinya sendiri lebih dari 3 bulan. Jadi pada waktu membuat pile cap, biasanya kita juga sudah mulai bisa memulai untuk stok dari beton precastnya. Sehingga kalau pondasi lantai 1 biasanya cast in situ dilaksanakan selesai, maka bagian tipikal precast sampai ke roof di atas tinggal dipasang-pasang, tentu saja akan lebih cepat. Kemudian quality assurance tentu jauh lebih baik, karena orang yang kerjain itu setiap hari ngerjain yang sama berulang begitu ya. Jadi sudah, kalau yang pertama salah diperbaiki, yang berikutnya tidak salah lagi. Kemudian juga kita bisa melakukan pretension pre-stressing. Di precast yard kita ada alat untuk melakukan pretension pre-stress. Beberapa hal tentu akan menjadi sangat ekonomis desainnya karena itu cost efektif. Kemudian jalan-jalan Pak, bentar lagi jalan. Beton precastnya dicor dengan baik,
tentu saja durability-nya lebih terjamin, lebih baik dan tahan. Juga precast itu bisa dibuat dengan estetika. Jadi contohnya, apakah cursor saya kelihatan? Mungkin bisa lihat ya. Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, jadi di sebelah kanan ini adalah precast yang kita kerjakan. Kalau diperhatikan teksturnya mungkin setiap 2 meter berbeda sebenarnya tekstur dari precastnya itu. Jadi bikinnya memang gambarnya juga, dari mulai gambar aja cukup sulit karena arsiteknya bermain very playful gitu ya. Banyak sekali perbedaan dan setiap level bisa beda-beda begitu sengaja. Padahal kalau udah jadi dilihat dari jauh, banyak yang nggak perhatiin, kirain hanya beton biasa ya. Padahal kalau dilihat dari detail, wah teksturnya beda-beda. Juga dalam segi keamanan, tentu precast karena tinggal dipasang, dan peraturan kita pada waktu precast itu diangkat, di bawahnya itu tidak boleh ada orang. Ya, jadi sehingga kalaupun terjadi misalkan sampai precastnya jatuh, tidak akan ada yang meninggal gitu. Selama saya bekerja 15 tahun di dunia precast sih belum pernah ngalamin ada precast yang jatuh waktu dipasangnya begitu ya. Terus yang pasti di perusahaan kami tidak pernah. Perusahaan lain setahu saya juga belum pernah. Cuman pernah ada yang insiden berbahaya hampir jatuh tapi belum sampai jatuh benar. Kemudian tentu saja di lapangan workersnya sedikit dan juga pekerjaannya bersih sekali karena juga scaffolding terutama yang di luar praktis tidak diperlukan. Post-work ya, jadi tidak perlu, jadi bersih, cepat dan aman. Ya, saya kira itu yang utama dari keuntungan precast. Memang ada satu buku yang bilang 101 advantages of precast concrete. Wah, ya kalau mau dielaborate banyak sekali keuntungannya. Oke, kemudian tentang desain. Saya berharap kalau ada yang involved di dalam desain atau Anda ikut di dalam struktur, sejak awal usahakan untuk ikut dalam perencanaan supaya bangunan itu boleh dikatakan precast friendly. Kadang-kadang konsultan akan panggil kita sebagai precaster karena mereka juga kadang-kadang tidak terlalu familiar bagaimana mendesain precast yang baik. Ya. Jadi yang paling penting tentu adalah repetitif, itu berulang, yang dibuat sama. Boleh dibilang mold kita yang dari besi itu harus minimum 100 pieces, baru mold yang dari besi itu ekonomis istilahnya. Tapi kalau kurang dari 100, mungkin kita tidak bisa pakai dari besi, harus misalkan hanya 10 pieces bentuk itu, mungkin kita harus pakai mold dari kayu jadinya, sehingga kualitas akan berkurang. Kita lihat kalau foto di sebelah kiri, ini adalah bangunan di Sentosa Island yang kita bangun, sudah cukup lama. Kalau kita lihat bentuk balkoninya ini karena di tepi laut, jadi mereka membuat wavy ya, bergelombang. Kalau dilihat, wah bentuknya gelombangnya
lain-lain begitu. Tapi setelah kita pelajari, tadinya ada mungkin 120 curvature, lengkungan. Kemudian kita sederhanakan, kita bilang ke arsitek, sebenarnya lengkungannya banyak yang bedanya sedikit sekali, nggak kelihatan dengan mata, sehingga bisa hanya 40 curvature, lengkungan. Arsitek ya tentu tidak keberatan karena mata tidak melihat perbedaan tersebut. Ya. Jadi mold kita tadinya harus 100, jadi hanya 40 gitu. Jadi sangat membantu untuk precast friendly design. Kemudian kita tentu harus tanya sejak awal kapasitas dari crane itu maksimum berapa. Biasanya untuk amannya tip load-nya yang kita tanya dan biasanya tidak kurang dari 5 ton. Jadi kita sendiri sadar, misalkan waktu kita merubah desain dari cast in situ menjadi precast, bikin potongan-potongan yang tidak lebih dari 5 ton. Kalau terlalu besar, kita buat jadi 2, nanti disambung begitu. Jadi prinsipnya tentu kita mengurangi sambungan sesedikit mungkin, tapi karena kapasitas crane-nya itu menjadi limit, ya kita harus bekerja di limit tersebut. Kemudian dalam mengangkut juga itu ada keterbatasan ya, misalkan dari Malaysia ke Singapura sekarang sudah ditambah sebenarnya limitnya itu oleh LTA Singapura, maka sekarang panjang itu ya 12,2 meter boleh, lebar boleh 3,4, tingginya 3,3 meter, dengan anggapan trailernya itu 1 meter tingginya dari aspal ya. Jadi kalau kita mengikuti aturan ini, berarti tidak ada masalah untuk ditransport. Bagaimana kalau mau bikin yang lebarnya lebih dari 3,4? Bisa sebenarnya, katakanlah ini water tank diameternya 5 meter, bisa saja dibuat atau ditransport. Tapi ada tambahan biaya, harus ada police escort. Jadi harus dikawal oleh polisi, dan biasanya hanya dilakukan midnight pada waktu malam hari ya. Jadi biayanya jadi mahal, biaya transportasinya. Kalau bisa ini harus dihindari ya, kita mengikuti ukuran yang diizinkan. Kemudian hal yang sering dilakukan kesalahan oleh precaster yang belum pengalaman, pada waktu katakanlah membuat fin ya, bangunan ada fin seperti ini, arsitek tentu menggambarnya sebagai rectangular gitu ya. Nah, pada waktu kita bikin, kita tidak boleh membuat rectangular karena nanti susah di moldingnya dan biasanya rusak kalau dipaksa pun. Kita harus membuat sedikit tapered sebenarnya, katakan 3 mili atau 5 mili gitu, sehingga mudah untuk dimolding, untuk bukanya. Dan biasanya kita harus bilang dengan arsitek, dan arsitek tidak keberatan karena dengan mata kasat tidak akan melihat perbedaan tersebut. Tapi ini adalah hal yang penting dan sangat dasar ya. Jadi misalkan aircon latch baik dari atas maupun dari bawah itu harus kelihatan smooth, bagus ya. Jadi harus dua-duanya ada mold, steel mold surface-nya. Mau nggak mau ya nanti pada waktu di molding harus dibuka, ditarik begitu.
dan dua-duanya halus. Nah, itu harus dibuat tapered, karena kalau enggak tidak mungkin, akan sulit atau akan rusak. Jadi itu hal yang praktis tapi sangat mendasar sebagai precaster. Kemudian juga yang paling kritis sebenarnya dari precast adalah tilting. Tilting adalah pada waktu kita kirim biasanya horizontal, pada waktu mau diinstal kita harus tilt precastnya ya, sehingga ini satu contoh di Australia. Australia punya space yang besar ya, betul ya Pak Joko ya, dan tilt wall seperti ini sering dilakukan karena mereka bisa precast di sampingnya mungkin tidak jauh sehingga tidak masalah transportasi. Tapi kita lihat, wah untuk tiltingnya itu begitu rumit gitu ya, harus ada special alat lagi, ada puli-puli. Jadi sebenarnya bukan yang nggak bisa, memang bisa dilakukan dan menghitungnya secara mekanik ya tidak aneh-aneh. Semua engineer saya rasa akan bisa menghitung bagaimana ini dilaksanakan. Kemudian, tapi ini sulit gitu. Jadi bagi Singapura ini harus dihindarkan sebisa mungkin, jangan membuat yang tiltingnya susah. Kalau bisa langsung aja di hook di lifting anchor-nya dan diangkat, mutar, tilt, kemudian dipasang. Dan yang terakhir, structurally constructible. Mungkin kita harus pertimbangkan di dalam kolom misalnya harus ada korbel-korbel. Jadi pada waktu masang beam-nya itu sudah punya dudukan, simple jadinya. Jadi kalau sudah punya dudukan, selain presisi posisi pemasangannya lebih tepat dan akurat, juga ya dibangunnya akan lebih mudah. Jadi ini ada 7 hal yang kita harus sampaikan kepada arsitek dan structural engineer pada waktu desain. Oke, sekarang yang keempat. Nanti saya kira pada akhir presentasi saya diberi kesempatan untuk tanya jawab ya. Jadi saya pikir saya teruskan dulu ke bagian 4. Ada 10 hal. Pertama, bagaimana concrete wall, tembok ya, digabung, disambung. Bagaimana kolom, balok, plat, lantai disambung. Dan berapa panjang anchorage dan lapping length. Nanti dalam tabel saya kasih contoh yang berlaku di Singapura adalah Eurocode 2 ya. Tapi di Indonesia sesuai dengan ACI 318/2014 ya. Menurut peraturan beton Indonesia. Dan sambungan dengan corrugated pipe, splice sleeve, coupler, spiral connector, dan hidden connection. Nanti saya akan bicara tentang ini. Di gambar ini adalah sambungan dengan corrugated pipe. Ini adalah splice sleeve. Blank ya? Halo? Enggak, Pak. Bisa, Pak Andi. Terus aja. Bisa ya? Oh, sorry. Kenapa layar saya black ya? Oh, malah di sini masih kelihatan precast concrete connections ya. Oh, kenapa ya? Apa? Sekarang jadi black. Sekarang jadi black? Iya, iya. Wah,
sorry nih, kok bisa ada technical problem begini ya? Maaf nih, mungkin saya harus reboot dulu dan Silakan Pak Andi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita ya, tidak. jadi Silakan, Pak. mungkin panitia bisa mengisi dengan hal-hal lain atau ya. Wow, sorry ya. Saya akan reboot. Ya, baik Pak. Ya, maaf Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini karena ada masalah teknis di pihak Pak Andi, jadi kita tunggu sebentar mungkin sampai beliau bisa menyelesaikan urusannya. Mudah-mudahan setelah itu bisa kembali lagi. Tadi ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan materi. Jadi saya akan minta izin kepada Pak Andi supaya materi yang barusan disampaikan bisa disampaikan kepada kita semua, supaya nanti bisa dibagikan. Tapi izinkan saya untuk terlebih dahulu meminta izin kepada Pak Andi untuk bisa men-share itu. Terima kasih. Mungkin di Singapura sedang kehujanan, jadi ada persoalan dengan layar Pak Andi. Mungkin sambil menunggu Pak Andi, apakah bisa kita sedikit saling berkenalan, mungkin khususnya bagi Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini dari jauh. Tadi saya dengar ada Pak Joko dari Australia ya Pak ya? Sedang mic-nya mute Pak Joko, maaf. Iya Pak Sam, sampai nggak kenalin Pangling. Pak Sam muda terus. Oh, iya. Sampai nggak kenalin. Sampai nggak kenal. Iya. Minta maaf Pak. Oh, ya. Nggak apa-apa. Ini biasa. Orang semakin tua, semakin ini nggak konsen. Baik yang lihat maupun yang dilihat ya Pak ya. Ya, konsentrasi. Ya ya. Sekarang di mana di Australia? Siapa? Saya tinggal di Sydney, ya kan. Banyak kan sebelumnya banyak berlalu lalang kan di Asia Tenggara. Saya pernah
di Thailand, saya pernah di Vietnam, ya kan. Tentu paling banyak, paling lama yaitu di Indonesia, ya kan. Bekas dosen di Untar, bekas dosen di AIT, ya kan. Praktek itu konstruksi, tapi konstruksinya konstruksi baja, bukan beton. Makanya saya tertarik juga dengar Pak Andi ngomongin precast, ya kan. Banyak kan di baja saya. Jadi kemudian ya balik kemari, ya sekarang ya usia sudah meningkat, ya kan. Ya, dulu main bola sama-sama di AIT ya Pak ya. Pak saya memang raja main bola dia. Bukan Pak saya. Ya kan. Ya, di sini ada beberapa alumni AIT memang ya, yang saya perhatikan memang ada. Waktu saya jadi dosen di AIT, saya nggak menemui mahasiswa master AIT dari UKRIM. Ada Pak Sugianto mungkin. Mana Pak Sugianto? Ya. Tahun berapa dia di sana? Saya tahun 2006 sampai 2010. 2006 Pak Sugianto belum di AIT ya? Sudah lewat ya Pak ya? Halo. Ya, silakan Pak. Halo, selamat pagi. Saya Sugianto Pak Joko. Saya di AIT mulai tahun 88. Oh iya betul. Dan lulus tahun 90 Pak Joko. Ya. Saya ke AIT itu atas perintahnya. Iya. Atas perintahnya Pak Sam Handali. Jadi saya disuruh ke sana, jadi saya ikut ke sana. Ya, lalu saya bekerja lagi di pemaksa itu. Sam Handali lama saya itu. Akhirnya juga. Iya Pak Joko. Lalu setelah itu bekerja lagi di UKRIM. Lalu setelah itu 93 sampai 98 saya di Melbourne Uni, Pak. 93 sampai 98 di Melbourne Uni. Lalu karena Indonesia rusuh, saya tidak bisa kembali ke Indonesia. Saya menunggu sampai 2001, barulah saya kembali lagi ke Indonesia. Waktu itu kembali ke UKRIM lagi. Begitu Pak Joko, saya di Melbourne Uni. Jadi di Melbourne Uni kenalan Pak Benyamin Sugia ya. Pak Benyamin datang sesudah saya pulang, Pak. Pak Benyamin datang sesudah saya pulang. Jadi saya pulang selesai itu 98. 98 itu saya pulang. Berangkat ke Melbourne tahun 84 kalau nggak salah. Jadi banyak di luar yang. Oh 84. Jadi dia memang bukan. Mungkin di luar. Pak Benyamin Sugia atau Lumantarna? Lumantarna itu kalau nggak salah. Kalau Lumantarna dari Petra. Petra. Iya, kalau Benyamin Sugia dari Jogja, Pak. Ya, dia adalah itu tak air lain, Pak. Ya. Oh, lain dia bukan. Demikian Bapak Ibu. Ya, demikian Bapak Ibu saya. Terima kasih, Pak. Ini Pak Andi sudah kembali saya lihat. Ya, maaf nih, aneh juga komputernya, padahal waktu latihan kita cukup baik ya. Ya. Ada harapan Pak Andi? Ya, saya kalau enggak bantu di share aja kali Pak dari Jogja. Iya. Bisa pakai materi saya Pak. Iya, saya pikir. Bisa Pak Andi? Ya, mungkin lebih stabil ya. Baik. Sebentar ya Pak, saya keluar dulu ini. Atau sebentar. sekarang kelihatan? Oh, kelihatan sekarang. Sudah kelihatan Pak, ya. Oh, kelihatan ya? Atau saya terusin sini dulu deh. Silakan Pak. Ya. Jadi mengenai sambungan, saya kira yang paling umum adalah walls ya. Yang paling umum sebenarnya seperti gambar ini, kelihatan ya gambarnya. Kelihatan ya. Pak ya.
Jadi kita harus berusaha supaya semua dikerjakan itu pada waktu mau disambung harus dari dalam bangunan. Tidak boleh dari luar, karena di luar berbahaya dan kita tidak pasang scaffolding di luar. Jadi wall itu harus didesain luarnya itu bagian precast. Jadi beton precastnya dicoak ya, dibentuk begini. Ini adalah detail supaya waterproofing. Jadi kita memakai backer rod biasanya di sini. Kemudian nanti akhirnya di sealant. Dan tulangan dari wall kita biasanya kita buat seperti ini. Ada 2 loop bar. Kemudian di lapangan baru kita pasangin lagi linknya. Dan yang vertikal adalah quartering rodnya. Dan baru ini nanti dari dalam dipasang formwork dan dicor, di grout bagian ini. Nah, ini adalah yang umum dan praktis. Tapi kalau memang kita belum belajar, langsung disuruh, ayo sambung wall-nya bagaimana gitu ya. Mungkin kita belum tahu, tapi sekarang sudah cukup umum, sehingga ini yang termasuk yang biasa dan yang cukup baik caranya. Kemudian untuk kolom sebenarnya untuk kolom idealnya panjang rebar itu kan 12 meter panjang penulangan beton. Jadi kalau bisa kolom itu 2 sampai 3 level ya, 3 tingkat. Tapi kalau nggak bisa, misalkan alasan transportasi berat dan sebagainya, ya kalau harus setiap level 1 kolom ya apa boleh buat. Tapi berarti kita harus banyak sambung dan banyak lapping length nanti sebenarnya menjadi kurang ekonomis. Dan kolom itu ya ada berbagai macam sambungan. Bagian ini adalah dengan splice strip. Nanti kita akan detail lagi. Dan untuk balok kita tahu ada tulangan yang di atas dan yang di bawah. Yang di atas itu selalu di bagian topping, jadi bukan masalah bagi precast. Yang di bawah itu yang adalah precast. Tapi kolom itu harus ada penulangan, dan penulangannya perlu anchorage yang cukup. Ya. Kalau simple beam kita tahu bahwa penulangan yang paling banyak di tengah-tengah, tetapi di sampingnya itu harus di anchorage. Ya. Jadi biasanya kita membuat pocket, ya seperti di gambar ini di sebelah kanan ada pocket. Sehingga nanti di precastnya sudah ada tulangan, tapi tulangan kita tidak boleh keluar dari balok, karena nanti pada waktu masangnya sulit dong kalau mentok-mentok ya ke kolom atau ke bagian lainnya. Jadi tidak ada yang keluar clean, tapi kita harus membuat pocket sehingga besi betonnya bisa disambung di lapangan. Dan bagaimana kalau slab atau plat atau lantai ya? Biasanya ya seperti ini bentuknya. Ini kalau kalian pergi ke Excel precast website, di sana ada bentuk-bentuk precast kita, ada 40 macam, dan antara lain slabnya tuh ada gambarnya di sana. Saya ambil dari website Excel precast ya, seperti ini. Jadi ini adalah pre-stress plank. Kalau seperti ini
spanning direction tentu yang memanjang. Jadi ini pre-stressnya yang arah memanjang, longitudinal, dan yang transversalnya kita memakai mesh. Mesh itu untuk mengurangi shrinkage dari precast betonnya. Ya. Jadi ini contohnya yang biasa dilakukan dan harus ada ada anchorage rebarnya nanti yang akan dicor dan mengikat satu persatu semua slab-slab precastnya. Ini di Eurocode sebenarnya mungkin lebih simple daripada ACI code ya, karena kita untuk compression dan tension kita samakan ya on the safe side. Cuman dia membedakan ada istilahnya good bond area dan poor bond condition. Syaratnya seperti ini. Jadi yang di arsir ini adalah poor bond, daerah yang kadang-kadang ngecor betonnya, pemadatannya kurang bagus ya. Tetapi kita precaster menulis surat ke BCA government, kalau kolom kita kerjakan di pabrik kita, itu sebenarnya dilaksanakan dengan selalu sangat baik, compactionnya juga baik. Sehingga nggak selalu harus ada poor bond, ya, bagian yang mungkin betonannya kurang padat dan sebagainya. Dan BCA bisa menerima sehingga untuk kolom kita nggak harus selalu mengikuti ini. Kemudian ya ini tabel hanya sekedar peringatan. Sebagai precaster kalian harus tahu berapa panjang anchorage dan berapa panjang lap length yang dibutuhkan. Ya, tentu kalau ACI code yang berlaku ya sesuai dengan ACI. Kalau ini sesuai dengan Eurocode 2. Nah, ini salah satu contoh penyambungan kolom dengan sistem corrugated pipe. Corrugated pipe itu sebenarnya yang paling ekonomis. Tetapi ya untuk HDB di Singapura ini tidak digunakan. Mereka mau menggunakan yang proprietary products, di mana produksinya sudah standar, ya, sudah lebih baku. Nah, jadi kita lihat kolom ada panjang penjaluran penulangan dari bawah dan dari atas dipasangin corrugated pipe, nanti di slot in pada waktu dipasang ya. Ini bagian yang atas dimasukin dan nanti di grout. Yang baik groutnya tentu dari bawah, terus dipompa ke atas sampai kita lihat luber ya. Groutnya itu berarti penuh dan padat dan cukup. Kemudian sambungan umumnya di kolom itu atau di precast lain juga proyek yang sedang sekarang kami lakukan di Singapura untuk bangunan PPVC HDB di tengah Singapura. Kita memakai splice sleeve. Splice sleeve jadi seperti ini bentuknya, tabung besi. Penemu desain splice sleeve ini adalah Albert Yee. Dia riset di Hawaii, kemudian dipatenkan di Jepang, diproduksi di Jepang, dan Albert Yee sendiri senang tinggal di Singapura. Dan ini menjadi populer, sangat populer di Singapura dan cukup simple, ya. Jadi ini dipasang di precast, nanti precast yang di atas di slot in aja rebarnya, jadi mesti teliti ini ukurannya, kemudian di grout dari bawah nanti sampai penuh ke atas.
Grout-nya ini tidak boleh sembarangan grout. Mereka bilang harus pakai grout dari mereka. Mengapa? Kita tahu semen biasa itu akan menyusut. Kemudian ada non-shrink grout, semen yang tidak menyusut. Tapi kalau ini adalah expandable semen, semennya malah cenderung akan, kalau sudah curing, dia akan membesar sedikit tentunya ya. Nah, jadi kenapa harus pakai mortar ini, grout ini? Karena nanti setelah di grout, kalau dia curing, grout ini dia akan semakin padat malah. Ya, dia cenderung akan membesar. Tapi karena ini dikasih selongsong besi, ya tentu tidak membesar tapi semakin padat saja. Dan ya, ini sudah terbukti puluhan tahun, sambungannya sangat baik, dan kalau dites selalu yang putus di bagian tulangan, tidak pernah akan putus di daerah sambungan. Itu splice sleeve. Kemudian coupler. Coupler sebenarnya mungkin cukup biasa ya, jadi seperti mur baut saja. Nah, tapi di kepalanya ini harus lebih besar supaya kapasitasnya sama full ukuran diameter dari penulangannya. Ya, jadi ya male and female nanti disambung, diputer. Dan yang ketiga ini desain dari SDB Singapura, patennya adalah spiral connector. Spiral connector jadi besi tulangannya ada head-nya di atas, dan yang precast yang di atas juga di bawahnya tulangannya ada head-nya juga, ada kepalanya gitu, lebih lebar. Nanti tinggal di-slot-in saja waktu dipasang, jadi mereka tidak harus nyambung, tidak ada pengelasan, dan ada gap pun tidak masalah. Tapi nanti mereka harus pasang spiral di sini, sudah dihitung, dan di grout. Jadi tidak perlu selongsong besi, cuman lebih besar. Jadi ini penemuan riset dari SDB Singapura, tentu ada plus minusnya dibandingkan dengan splice sleeve ya, karena ini harus lebih besar sambungannya, memerlukan space yang lebih besar. Dan ini adalah hidden atau invisible connection. Jadi koneksinya itu dari metal, besi yang kuat, dan diusahakan hidden ya, jadi tidak kelihatan. Kalau sudah jadi clean sekali. Dan pada waktu dipasang, ini ada seperti pisau besi, ditarik masuk, misalkan dari balok ke kolom, masuk, kemudian di grout. Jadi bersih sekali ini. Ya. Tentu dari harga, ya ini akan lebih mahal. Oke, sekarang tentang lifting anchor. Bagaimana precast itu diangkat? Sebenarnya banyak praktek di precast. Mereka bilang grandfather's method, dari kakek nenek udah memakai sistem angkat, udah aja pakai besi loop bar begitu, atau pre-stress strand. Tapi mereka tidak pernah riset dan tidak pernah standar. Dan di Singapura itu untuk bangunan SDB tidak dipraktekkan, dan SDB selalu approve untuk proprietary product ya. Jadi seperti misalkan yang terkenal JNP itu perusahaan di Jerman, sudah 400 tahun sebenarnya
memakai sling seperti ini. Mereka penemu sling. Dan sekarang sudah banyak sekali supplier-supplier dari proprietary products untuk lifting anchor. Yang minimum Anda harus tahu itu adalah DR, spherical head anchor, yang bentuknya seperti ini di sebelah kiri. Saya pernah ketemu dengan DR orang Jerman yang mendesain dan mempatenkan bentuk seperti ini, dan ini sangat ampuh sekali, ekonomis, dan yang paling sering dilakukan biasanya kalau memungkinkan adalah sistem ini, memakai DR, spherical head anchor, bentuknya seperti ini. Tapi kalau tidak cukup, maka anchornya sedikit lebih mahal, di mana ada eye-nya, ada lubangnya untuk rebar masuk ke sini, penulangan, sehingga anchorage-nya, penjangkarannya akan lebih kuat. Dan yang ketiga adalah insert, bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya bukan lifting anchor, tetapi fixing. Hanya untuk fixing, jadi bukan untuk struktur. Contohnya adalah propping, untuk propping di wall pada waktu pembangunan, jadi sementara bautnya masuk ke dalam insert ini yang sudah dicor bersama precastnya. Kalau ini adalah yang benar-benar threaded socket anchor, dia adalah lifting anchor yang mempunyai kekuatan yang jelas, ya. Kita sudah pernah memakai ini yang 4 ton dan 5 ton untuk bangunan-bangunan PVVC kita. Jadi untuk wall yang tipis, ya, ini tidak mungkin. Jadi kita harus memakai tipe yang threaded socket anchor seperti ini. Dan beberapa tempat pun sebenarnya kita bisa membuat dari flexible loop anchor seperti ini, tapi harus hati-hati. Dan biasanya kalau kapasitas besar, desainnya harus ke kantor yang mereka di pusat di Jerman. Oke, dan yang keenam, saya akan berbicara mengenai persiapan sebagai precaster. Ini adalah boleh dibilang race bow kita. Jadi hal yang utama dari perusahaan precaster harus bisa membuat shop drawing. Dan ini kita adalah ujung tombak boleh dibilang dalam pembangunan. Setiap kesalahan dari arsitek, structural consultant, apa saja kita harus temukan kesalahannya sehingga semua harus workable, istilahnya dapat dilaksanakan tanpa kesulitan. Jadi sebagai precaster kitalah yang paling bertanggung jawab nanti kalau sampai nggak ngepas, nggak bisa dilaksanakan, itu akan menyulitkan banyak orang. Jadi pada waktu kita membuat persiapan drawing kita untuk precast, jangan langsung membuat shop drawing, tapi buat dulu desain drawingnya. Apa maksudnya desain drawing dulu? Desain drawing adalah gambar dan aturan-aturan yang berlaku bagi semua shop drawing. Jadi yang inti-intinya kita minta dulu di-approve. Kalau enggak, nanti setengah mati shop drawing kita dirubah lagi, ratusan gambar kita harus rubah. Dan kalau kita lupa aja, mungkin bisa ada kesalahan. Jadi kita harus menyelesaikan dulu desain drawing. Jadi general note, misalkan betonnya
mutu berapa, kemudian concrete covernya berapa tebal, dan sebagainya. Jadi yang bersifat general itu kita harus selesaikan. Kemudian sambungannya model apa kita usulkan, dan itu harus disetujui dulu. Begitu ini disetujui, maka kita baru gambar shop drawing kita. Dan yang pertama untuk membuat shop drawing, kita harus membuat untuk mold-nya dulu. Mengapa? Bentuknya dulu, geometri sama shape-nya dulu disetujui. Karena mold ini harus dibuat dari awal sekali. Ini critical part-nya ada di pembuatan dari mold-nya. Kemudian setelah ini selesai, kita ada waktu lagi, baru kita gambar reinforcement shop drawing-nya, ya, sesuai dengan structural consultant. Jadi masih ada waktu, selama ini dibuat, kita membuat shop drawing dan mendapat approval untuk hal tersebut. Kemudian karena sekarang sudah zamannya big, maka kita selalu menggambar itu, yang digambar adalah 3D modelnya. Kemudian baru diproyeksikan menjadi denah, menjadi tampak, ya, 1, 2, 3, 4. Dan potongan-potongan ini karena dengan BIM software, ya kita tinggal proyeksikan, langsung jadi, kasih ukuran. Jadi ini sangat cepat dan tidak ada kesalahan dari asal 3D model kita benar, ya, tentu harus. Nah, ini contoh design drawing, ya, general note, ya, jadi aturan-aturan apa, biasanya structural consultant juga kasih, yang relevan dengan precast, ya kita tuliskan lagi dan minta di approve. Kemudian layout plan menunjukkan di mana precast itu kita bagi-bagi, bagaimana potongan-potongan precastnya, dan markingnya namanya apa, ya ini kita gambarkan lebih dahulu. Dan kemudian bagaimana penyambungannya, detail-detailnya kita gambar. Jadi nanti drawing kita hanya ikutin aja yang design drawing yang kita minta untuk di-approve, disetujui lebih awal. Nah, setelah itu baru kita membuat shop drawing. Ini saya mengambil contoh adalah PPVC, proyek kita yang sekarang kita sedang kerjakan. Ya. Jadi kita gambar dulu 3D modelnya, kemudian kita proyeksikan, ya, plan-nya bagaimana, kemudian view-nya, section-nya bagaimana. Setelah itu baru penulangannya. Penulangannya kenapa kita gambar terpisah? Karena kalau semua digambar sini, gambarnya terlalu rumit, malah jadi susah dilihat. Nah, jadi biasanya kita pisah. Ini bentuk geometri, shape, dan penulangan itu pisah, dan kadang-kadang harus dua halaman, karena nggak cukup satu halaman A1 size, tidak cukup. Dan penulangan itu harus selalu dalam desain sudah membuat daftar cutting listnya, ya, semua betonnya ini, dan ini sudah dilaksanakan, bisa dilaksanakan oleh software, BIM software. Jadi ini kerjaan yang tedious sebenarnya. Kita tinggal cek saja apa yang software lakukan udah cocok semua atau masih ada modifikasi, ya. Tapi ini akan jadi sangat cepat dilaksanakan dengan BIM software. Ya, itu bagian desain shop drawing. Sekarang biasanya departemen terpisah adalah departemen production, bagian produksi. Nah, mereka harus membuat mold, ya, misalkan seperti ini atau seperti ini.
Kemudian concrete design mix, mereka harus tetapkan dan minta persetujuan dari konsultan dan dilakukan tes dulu, dan hasilnya harus masuk ya, sesuai dengan grade yang ditentukan. Dan setelah mold jadi, tentu adalah penulangan. Penulangan ya ada yang biasa kita bikin sendiri, tapi dalam banyak hal penjual besi beton itu sudah mempunyai alat-alat yang bisa menyiapkan, sehingga jauh lebih cepat dan sambungannya lebih sedikit, minimal ya. Mereka sudah bisa kerjakan di pabrik mereka. Jadi kita hanya order saja, kasih shop drawing, dan penulangan itu juga sudah dikirim seperti ini, tinggal dimasukkan ke dalam precast. Kemudian ya casting item jangan lupa dipasang, yaitu lifting anchor, grout tubes-nya, starter bar. Kemudian kalau ada boxes yang harus ditanamkan, dan detail-detail dari MNI itu harus dipasang di mold kita. Barulah bisa dicor betonnya ya, concrete casting. Lalu proses berikutnya tentu di molding, diangkat precastnya, kemudian disimpan di storage, dan nanti akan di delivery transportation, kalau perlu membuat rangka besi untuk menahan precast ini dengan aman di transport. Dan sampai di lapangan ya, siap untuk di delivery. Perhatikan pada waktu kita membuat runner, biasanya dari kayu, timber runner, usahakan hanya 2. Kenapa 2 bukan 3 kalau lurus begini? Karena 2 ini statically determinate, ya, dua-duanya bekerja. Tapi kalau 3 timber runner seperti ini, katakan yang tengah itu kayunya besar, maka timber runner yang tengah ini bekerja keras, dan yang kiri kanan mungkin tidak bekerja, ya, jadi berbahaya. Usahakan kalau bisa hanya 2, kecuali yang panjang seperti ini. Di sini 2 timber runner-nya, tapi di sini tambah 1 lagi bisa. Oke, dan yang berikutnya adalah pemasangan. Jadi untuk pemasangan, nomor 1 kita harus cek aksesibilitasnya. Apakah ada rintangan, apakah trailernya bisa masuk, bisa manuver, bisa keluar, dan itu harus disurvei dan diatur. Kemudian tentu precastnya harus dicek, tidak boleh salah ya identifikasinya. Banyak precast yang sifatnya mirror, jadi bentuknya hampir sama tapi mirror, jadi berlawanan arah ya bentuknya. Nah, itu jangan sampai keliru. Dan siapkan juga simplate untuk pemasangan precast dengan akurasi yang tinggi ya. Ini salah satu contoh, karena dia memakai splice sleeve, jadi ada pairnya, kemudian ada tutupnya, supaya grout ini tidak kemana-mana ya, hanya di daerah splice saja. Kemudian grout yang di precastnya bisa pakai non-sink grout
biasa yang lebih murah. Ya, kemudian baru precastnya diangkat dan dipasang, ya. Lalu demi keamanan tentu propping harus dipasang. Nah, barulah semen groutnya itu kita aduk dan dengan alatnya itu kita pompa dari bawah sampai luber di atasnya. Dan tentu sebelum di grout ini semuanya harus diperiksa verticality-nya, posisinya, dan sebagainya harus akurasi. Oke, dan yang bagian terakhir saya sedikit akan bicarakan building information modeling. Semoga nanti ada waktu, mungkin ada satu seminar lagi khusus hanya membicarakan building information modeling atau BIM. Ya. Jadi ini salah satu contoh yang digambar dengan BIM untuk satu proyek. Ya, jadi ada 23 macam precast sebenarnya. Ya, mulai dari household shelter yang ini, kemudian parapet, ya, stair flight seperti ini dan seterusnya. Nah, nanti ini salah satu contoh dengan BIM software, ya, semua tulangan kita juga bisa gambar, sehingga kalau ada masalah, misalkan splice sleeve-nya dengan rebar, di sini kita lihat akan mentok begitu ya. Tapi rebar itu kita lihat di sini dibengkokkan untuk menghindar supaya jangan mentok dengan ini. Jadi pada waktu desain dulu mungkin biasanya, nah ini kita serahin nanti orang lapangan lah yang ngatur mau diapain begitu. Tapi kalau besi katakan diameter 40 atau 32 itu bagaimana bengkokin di lapangan? Mesti pakai alat khusus, dengan tangan udah nggak mungkin. Jadi repot sekali. Nah, pada waktu desain kita harus selesaikan masalah-masalah ini sehingga di lapangan nanti udah tidak ada masalah, ya. Semuanya harus dilaksanakan. Juga grout tube-nya segala semua harus digambar apakah ada masalah dan sebagainya. Dan tulang-tulang anchor-nya berapa panjang, berapa banyak, ada di mana, itu juga sudah harus digambar ya, starter bar-nya di sini. Kemudian ini proyek kita kebetulan ada baut-baut, jadi baloknya itu seperti dijahit dengan balok atas nanti, ya, dengan baut-baut seperti ini. Ya, jadi ini salah satu contoh, tapi dengan BIM semuanya bisa dilaksanakan dengan mudah, ya. Dan tanpa software mungkin akan sulit sekali atau terlalu lama mendesain seperti ini. Jadi ini yang terakhir salah satu contoh, jadi bukan hanya precast saja, tapi MNI-nya, lampu, pipa-pipa, segala semua ini sudah harus dipasang di pabrik, sehingga nanti di site tinggal dipasang-pasang saja. Jadi sudah sistem PVC. Bahkan air conditioner sudah dipasang, ya, dengan semuanya, sehingga sangat cepat. Dan karena ini terkunci, jadi tukang-tukang juga nggak bisa sembarangan masuk WC, kamar mandi sini, kemudian buang air, buang kotor dan bau gitu ya. Tapi karena dikunci, sejak jadi sampai dipasang itu bersih dan rapi, tidak perlu dibersihkan. Dan waktu serah terima aja dibuka, mungkin debu-debu harus dibersihkan, udah siap dipakai. Jadi inilah singkatnya yang saya sharing pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Baik, terima kasih Pak Andi. Kita sangat mengapresiasi apa yang Pak Andi share. Jadi sebetulnya kalau boleh disimpulkan, khususnya bagi para mahasiswa yang mungkin masih sedikit apa namanya unfamiliar ya, unfamiliar dengan beton frequency. Jadi sebetulnya kan bukan di beton frequency itu dibuat terlebih dahulu di dalam bentuk strukturnya yang hampir paling akhir, baru kemudian itu dibawa ditumpuk-tumpuk di satu di atas yang lain ya. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Ya, jadi memang sangat luar biasa dan karena itu pekerjaan bisa menjadi cepat, tetapi detail-detail yang perlu diperhatikan sebelum barang itu diproduksi itu sangat-sangat banyak, karena kalau ada kesalahan semuanya sudah terlanjur katakanlah ya, dan Ya. mungkin pembongkarannya akan menjadi sangat mahal. Jadi ya, baik Pak Andi, terima kasih sekali lagi. Ini ada cukup banyak pertanyaan di chat box, mungkin saya bisa bacakan. Yang pertama Pak, apakah syarat degradasi kekuatan, kekakuan, dan disipasi energi gempa untuk sambungan, syaratnya apa? Apakah syarat degradasi kekuatan, kekakuan, dan disipasi energi gempa untuk sambungan precast di Singapura? Apakah ada syaratnya untuk degradasi kekuatan, kekakuan, dan disipasi energi gempa untuk sambungan di Singapura, sambungan precast? Itu yang pertama. Mungkin saya sambung yang kedua. Bila di Singapura mengacu ke Eurocode, apakah perancangan terhadap kebakaran juga dilakukan? Jadi mungkin dua itu dulu Pak. Apakah perancangan? Ya, jadi yang kedua, bila di Singapura mengacu ke Eurocode, apakah perancangan terhadap kebakaran juga dilakukan? Perancangan terhadap kebakaran. Ya. Oke, saya jawab dulu, nanti kebanyakan saya lupa. Ya silakan Pak. Ya silakan Pak. Ya. Yang pertama tentang apa tadi? Syarat untuk oh ya, sambungan ya. Gempa ya, untuk karena gempa. Dan untuk gempa. Ya, jadi Singapura memang daerah stabil seperti di Pontianak Indonesia lah ya. Jadi gempa itu kecil sekali, dan peraturan gempa di Singapura paling baru mungkin 10 tahun yang lalu ada begitu, dan nggak besar ya gempanya gitu. Biasanya kadang-kadang untuk high rise building angin yang governing the design lebih daripada gempa. Tapi peraturan gempa sudah ada di Singapura, dan diharuskan ya, harus dicek juga terhadap gempa. Kemudian tentu sambungan itu harus tahan semua kondisi ya, termasuk gempa ya. Dan ya Singapura memang gempanya kecil lah, tapi tentu horizontal load seperti angin tentu harus didesain untuk itu. Dan karena PPVC ini termasuk barang baru, jadi setiap desain sambungan itu mereka harus riset dan mereka patenkan. Untuk setiap konsultan mereka patenkan. Jadi kalau kita mau pakai sistem dia harus bayar royalti karena dia yang mencipta istilahnya cara sambungannya itu. Jadi sekarang tapi pemerintah Singapura cukup aktif dan menjadi pemersatu. Semua precaster yang mau mengusulkan dapat license untuk PPVC, mereka harus gambar dan punya minimum satu konsep gambar bagaimana menyambungnya, dan itu dipublish sesama precaster, jadi sesama kontraktor. Dulu malah dibuka siapa saja boleh ikut, tapi sekarang hanya sesama kontraktor yang harus jadi member, dan itu bisa saling belajar.
Tapi kalau kita mau pakai sistem sambungan dari yang sudah diciptakan oleh konsultan-konsultan itu, kalau mau mengikuti ya harus bayar royalti gitu. Dan sekarang hampir setiap konsultan mau mendesain, meriset sendiri. Bahkan pada waktu ada satu gedung PVVC yang 40 lantai ya, gedungnya sudah jadi, masih ada riset-riset yang diminta oleh pemerintah untuk memastikan gitu. Jadi memang tidak mudah dan harus detail, dan sambungan itu harus dibuktikan bahwa kuat, bukan hanya untuk axial, bending, torsion, shear, ya, tapi kombinasi dari ya stres-stres itu semua tentu harus dites dan dibuktikan di laboratorium bahkan ya. Dan untuk yang kedua pertanyaan terhadap tahan kebakaran ya, Singapura sangat ketat di dalam masalah fire resistant istilahnya. Dan ya boleh dibilang Singapura can afford. Sekarang ditambah, dulu fire resistant cukup 1 jam. Sekarang mereka mau 2 jam. Jadi concrete cover dulu biasanya ya istilahnya di slab 25 mili ya. Saya rasa di Indonesia banyak concrete cover beton decking tuh 25 mili ya untuk slab gitu. Sekarang harus 40 mili karena harus 2 jam ketahanan kebakarannya. Jadi dulu kita ada precast plank biasanya tebalnya 90 mili. Sekarang tidak bisa karena concrete cover saja udah 40 mili. Jadi strandnya itu ada di tengah-tengah pre-stress plank. Jadi tidak ada load balance-nya istilahnya, hanya axial pressure aja di plank ya. Nah itu kita alami di salah satu proyek untuk membangun sekolah. Nah, tapi tentu sudah diperhitungkan tetap kuat. Cuman kita merasa the main idea for pre-stressing, for load balancing, untuk membalance dari gravity load itu tidak tercapai dengan peraturan baru itu. Jadi sekarang pre-stress plank slab itu harus minimum 110 mm. Hanya untuk demi ketahanan kebakaran. Jadi ya sangat ketat sekali. Dan banyak bahan-bahan bangunan yang bagus mungkin ya banyak dipakai di Eropa, tidak bisa dipakai di Singapura kalau tidak tahan kebakaran selama 2 jam. Ya, jadi itu prinsipnya. Baik, terima kasih Pak Andi. Ini pertanyaan masih banyak sekali, jadi saya terpaksa loncat-loncat. Kalau seandainya ada beberapa penanya yang bertanya lebih dari satu, saya minta maaf. Mungkin saya bisa kembali kalau sudah ada waktu. Tetapi tentang kualitas semen, Pak, ada pertanyaan, apakah semen yang dipakai untuk precast itu ada yang ultra high atau yang masih semen biasa atau yang bahkan tipe 3 itu dipakai untuk precast konkret? Ya, jadi tergantung proyeknya ya. Jadi biasanya kalau hanya untuk building biasa, grade yang paling umum sebenarnya grade 40 istilahnya, atau kita istilahkan seperti K400 kali ya di Indonesia, 400 kg per cm persegi. Jadi di Singapura sendiri untuk desain F-action C-nya ya, sama notasi F-action C-nya itu berdasarkan kekuatan beton silinder. Tetapi waktu tes kita memang selalu pakai kubus
ya. Jadi selalu itu kita sebutnya grade 40, tetapi istilahnya concrete grade-nya ditulisnya C32/40 gitu ya biasanya. Semennya biasanya semen biasa, tetapi kalau kita bisa misalkan memakai GGBS ya, itu menjadi green concrete. Semen ini dianggap carbon footprint-nya lebih rendah dari semen biasa, jadi bisa disebut green concrete. Maka buildability score, skor untuk pembangunan itu oleh pemerintah diberi poin lebih banyak. Dan pemerintah Singapura ini memberi penilaian itu nggak main-main. Kalau kita bagus, ya kontraktornya dikasih uang, kasih uang cukup banyak. Kalau pas-pasan ya udahlah, oke, pas gitu. Tapi kalau kurang, didenda, kontraktornya harus bayar gitu. Jadi buildability score itu penting sekali, dan pelaksanaannya bagaimana, workmanship-nya semua dinilai. Kalau kita bekerja baik, malah dikasih bonus, dikasih uang dari pemerintah Singapura. Jadi mereka bikin peraturan, tapi juga konsisten untuk yang baik dihargai dan yang sembarangan dihukum begitu. Jadi kalau semen tentu tergantung proyeknya ya. Kita ada satu proyek sekarang, IOI istilahnya, itu memakai semen yang grade 80. Jadi ya termasuk high strength, dan masalahnya nanti di temperatur ya. Temperaturnya tidak boleh lebih dari yang ditentukan, dan kita harus trial mix berkali-kali untuk bisa mencapai persyaratan tersebut. Dan ada juga satu proyek kita proton terapi, memakai radiasi gitu ya untuk menyembuhkan kanker. Nah itu batunya yang harus high density. Jadi itu spesial juga, nggak bisa pakai batu kerikil biasa, tapi harus yang high density. Nah, perlu ya trial mix berkali-kali sampai tercapai apa yang direncanakan konsultan. Ya, tergantung proyeknya ya. Terima kasih Pak Andi. Jadi, pertanyaan lain Pak, pre-stressing pada bangunan gedung yang bertujuan untuk meminimalkan dimensi biasanya diterapkan di mana? Pre-stressing diterapkannya di bagian mana? pre-stressnya. Ya. Kalau kita precluster, bagian pre-stress hanya di slab dan di beam. Dan yang paling umum tentu adalah precast plank. Jadi slab di bagian plat betonnya ya, lantai betonnya. Nah, kalau beam pun kita karena melakukan pretension, biasanya strand-nya itu hanya lurus ya. Dari bulkhead yang satu ke bulkhead yang berikutnya itu hanya ya ditarik pre-stress-nya lurus. Jadi bentuknya yang simple begitu. Tidak sebagai post tension. Kalau post tension ya tentu ya bisa di slab, bisa di beam, bisa di kolom, dan ya biasanya tentu beam dan slab juga yang di pre-stress. Tapi bentuknya biasanya parabola, tapi kita pretension jadi biasanya bentuknya lurus. Ya. Terima kasih Pak Andi. Ada satu lagi, beberapa pertanyaan lagi. Tentang penumpukan slab di lapangan yang diusahakan hanya dengan 2 tumpuan. Apakah ini ada hubungannya dengan kemungkinan shrinkage yang lebih terkontrol bila slab itu ditopang secara statis tertentu? Shrinkage saya
rasa tidak dipermasalahkan karena slab kita juga boleh dibilang kecil-kecil ya. Kalau kita lihat di sini precast kita ya paling panjang katakan 5 atau 6 meter begitu. Jadi praktis shrinkage itu sangat kecil dan tidak perlu diperhatikan. Dan timber runner tempat supportnya itu pun kalau ada shrinkage ya mereka bisa bebas sliding begitu, jadi juga tidak masalah sebenarnya. Terhadap shrinkage tidak masalah. Oke Pak. Pertanyaan lain, untuk desain balok precast, mana yang lebih menguntungkan, simple beam atau continuous beam? Kalau pre-stress kita biasanya selalu simple beam, ya, simple beam. Karena istilahnya precastnya ya disambung-sambung gitu, tidak memanjang. Kalau pretension ya plank kita kalau mau didesain sebagai continuous biasanya ya di penulangan di daerah toppingnya di atasnya juga itu harus diperhatikan karena untuk continuous beam kita tahu momen di sambungan menjadi di sambungan kan biasanya negatif ya. Kalau yang di mid span di tengah-tengah bentang kan positif biasanya ya momennya arahnya. Jadi di situ memang perlu penulangan. Tapi kalau continuous di daerah topping akan perlu lebih banyak. Jadi kita karena pre-stress precast kita mainnya di bawah. Jadi kalau dia mau continuous atau dianggap sebagai sendi ya simple beam bagi kita bagi precast tidak terlalu banyak beda gitu. Kita hanya ikutin saja apa yang konsultan desain. Ya. Oke Pak Andi, ya terima kasih. Ada pertanyaan tentang ini. Waktu COVID-19 itu baru saja merebak di China khususnya, ada berita yang mengatakan bahwa di China itu mereka membuat rumah sakit dengan cepat sekali. Pertanyaannya apakah yang dipakai itu precast structure dan apakah itu sesuatu yang umum? Begitu juga kalau seandainya di Singapura ada kejadian seperti itu, apa bisa dilakukan juga di Singapura dengan kecepatan membangun seperti itu? Enggak, Singapura enggak bisa seperti China. Pertama itu berarti harus punya stok. Stok itu berarti harus punya space, storage space area. Dan Singapura untuk tanah aja mereka perlu uruk gitu ya. Istilahnya harus bikin dulu gitu. Sekarang mau bikin airport perluasan untuk Terminal 5, ya sekarang masih nguruk-nguruk gitu. Jadi tidak mungkin apa yang bisa dilakukan China itu di Singapura dilakukan, dan kalau dilakukan pun biayanya akan terlalu mahal. Jadi yang terjadi di Singapura, ya hotel bintang 5 itu dijual murah. Jadi kalau rumah sakit nggak cukup tempat tidurnya atau untuk karantina, ya mereka dapat hotel banyak yang sepi kosong kan. Pada waktu pengumuman baru dilakukan beberapa minggu itu semua gratis, yang harus dikarantina masuk Singapura dapat hotel bintang 5 di Sentosa Island pun gratis tuh, semua dibayarin pemerintah. Tapi yang nggak bisa terus-terusan, berikutnya sudah peraturan sudah jelas, yang masuk ya harus bayar, tapi separuh harga lah katakan dari harga komersil pada waktu normal gitu. Jadi
Itu yang dilaksanakan Singapura, dan pada waktu banyak-banyaknya pasien COVID, sekarang sudah terkendali ya, paling ada 1-2 yang new case-nya. Pada waktu banyak-banyaknya itu sampai ratusan, ya mereka sampai memakai cruise center. Aku bingung. Ya, Belum keburu bingung. menampung tempat tidur. Jadi kalau tempat tidur, ya kita bisa siapin banyak lah. Ya, atau import atau beli tempat tidur, dan alat-alat sederhananya bisa langsung dibuat banyak. Tapi Singapura juga lockdown 2 bulan, ya semua harus stay home, kerja dari rumah, sekolah juga dari rumah. Jadi selama 2 bulan kita lockdown, dan itu sangat membantu hingga saat ini, mungkin termasuk negara yang paling aman di Singapura. Ya, terima kasih Pak Andi. Saya membacakan satu lagi pertanyaan, saya kembali naik ke atas. Sesudah itu mungkin saya berikan kesempatan untuk satu lagi pertanyaan secara langsung sebelum saya serahkan kembali kepada panitia. Pertanyaannya, apakah penggunaan rebar untuk strand yang epoxy coated itu juga dipakai di precast construction di Singapura? Rebar dan strand yang epoxy coated. Belum, kita belum pernah memakai ya rebar dengan epoxy coated. Paling mesh kita galvanize ya. Jadi hanya itu mesh galvanize. Terutama dulu kita pernah membangun sebenarnya gedungnya gedung militer, jadi confidential. Dan untuk di wet area, katakanlah untuk WC, kamar mandi, atau yang terbuka begitu, balkon dan sebagainya, itu meshnya harus galvanize. Jadi ya hanya sampai itu yang kalau company saya alami lah ya. Tentu mungkin di proyek lain sudah juga dipakai epoxy coated yang hijau ya, biasanya warnanya ya. Dan tapi company saya sendiri belum pernah melakukan itu. Baik, terima kasih Pak Andi. Mungkin masih ada pertanyaan, kalau misalnya kita masih ada waktu mungkin 10 menit sebelum berakhir sesi ini, kami persilahkan kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara ingin menyampaikan pertanyaan, mungkin langsung saja disampaikan lewat, silakan dibuka mic-nya dan langsung pertanyaan ditujukan kepada Pak Andi. Silakan Bapak. Mungkin saya yang tanya Pak. Silakan Pak, silakan. Pak Andi, tadi saya melihat ada yang pakai korbel. Itu memang desain awalnya memang pakai korbel ya, atau karena modifikasi untuk precast maka dipasang korbel? Itu aja sih Pak. Ya, korbel terutama ya akan banyak membantu, dan kalau ada korbel itu tidak masalah, arsitektur arsiteknya tidak mempermasalahkan, atau kalau yang bangunannya ada ceiling, plafon, ada plafon sehingga korbel itu tertutup, maka korbel itu sangat baik untuk diterapkan, karena pada waktu kita memasang beam, katakan langsung sudah ada dudukan, sehingga mudah pelaksanaan. Paling kita geser-geser sedikit untuk akurasinya nanti kalau perlu. Tapi kalau bisa sekali tepat pun mungkin, karena saya lihat operator crane dan sistem crane-nya itu bisa bekerja dengan akurasi yang tinggi. Mungkin udah tiap hari kerjanya begitu, jadi
saya juga kadang-kadang heran, loh kok bisa sekali pasang bisa persis begitu gitu ya. Ya tentu ada tali-talinya, di bawah juga ada yang guide pada waktu pemasangan. Jadi Korbel secara desain sangat baik sebenarnya untuk diterapkan, ya. Cuman kadang-kadang kalau arsitek tidak senang dengan bentuk itu atau tidak ada ceilingnya dan sebagainya, ya dia mau clean antara lain seperti ini, ya tentu ini secara arsitektur lebih baik dan kita harus ikuti apa yang arsitek lakukan. Tapi kalau bangunan industri biasanya selalu pakai korbel. Baik, terima kasih. Silakan Terima Pak Ika kasih. kalau masih ada follow up pertanyaan. Cukup Pak, terima kasih Terima Pak. kasih Pak Ika. Masih ada Bapak Ibu, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum saya kembalikan acara ini kepada panitia. Saya tanya terakhir Pak Sam ya. Silakan Pak Ibu Titin. Pak Andi, apakah PVC ini juga aman diterapkan di daerah rawan gempa Pak? Seperti di Indonesia. Karena kan kalau kita di Indonesia kan sistemnya kan harus memperhatikan sistem disipasi energinya, kemudian strong column, weak beam. Jadi kalau misalnya kita mau pakai PVC ini untuk bangunan tahan gempa, itu bagaimana desain untuk kira-kira untuk desain precast yang di area yang dilemahkan di bagian baloknya biasanya? Ya, terus terang ya memang Singapura gempanya kecil. Ya katakan seperti Pontianak begitu ya. Tidak sebesar Jakarta, Medan begitu. Dan tapi kalau kita lihat software building yang dipakai ya katakanlah ITAPS, Midas, apa semua softwarenya yang kita pakai untuk menghitung building itu saya kira sama ya. Mau pakai StatPro, ITAPS atau SAP atau apa saja, mereka bisa ngitung gempa, bahkan sampai time history analysis ya. Yeah. Pak Ika nih yang ahli gempa nih. Yeah. Ika Bali. Jadi secara perhitungan sebenarnya bisa dilakukan dan kita tinggal ya tentu memperhatikan sambungan-sambungan itu harus cukup kuat jadinya dan panjang anchorage length and lapping length-nya ya tidak boleh kurang begitu. Jadi secara desain tentu kita bisa lakukan. Dan di Singapura banyak hal yang pemerintahnya kalau meragukan harus dites di laboratorium. Kadang-kadang diminta skalanya 1:1 lagi. Jadi kadang-kadang biaya tesnya bisa lebih mahal. Mahal sekali ya. Tapi setelah kita yang ngetes, kita bisa patenkan. Kalau orang lain mau ikut, ya bayar royalti gitu. Oke. Baik, ya Ibu Titin masih ada terakhir? Satu lagi Pak, expandable cement. Ya, expandable cement yang digunakan untuk material grouting itu kalau di Indonesianya jadi yang ke semen yang mana ya Pak ya? Ya istilahnya yang expandable. Jadi kan semen biasa shrinkage. Shrinkage, ya. Kalau non shrink grout kan banyak di Indonesia juga. Non-shrink grout. Non-shrink grout tidak susut tapi kan tetap Pak. Kalau yang expand? Kalau yang expandable ya itu memang untuk splice slips selalu harus pakai itu. Ya harus pesan khusus kali kalau nggak harus import. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Andi atas penjelasan yang begitu komprehensif dan detail, dan saya sebetulnya juga mendengar dari Pak Andi bahwa sebetulnya
beliau masih bisa perpanjang lagi sesi ini menjadi lebih dalam lagi. Misalnya masuk ke building BIM software-nya ya Pak ya. Mungkin Ya. sampai waktu kita bisa mengundang Pak Andi lagi untuk mungkin mempresentasikan hal tersebut. Tapi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Andi untuk presentasi yang sangat informatif itu, khususnya bagi kita di Indonesia yang mungkin masih cukup awam dengan precast konkret ini. Saya kembalikan kepada panitia untuk mengambil alih. Terima kasih, saya juga sampaikan dan mohon maaf tadi ada kesalahan teknis di komputer saya sehingga harus ribut dulu. Ya, tidak apa-apa, itu normal ya. Ya, silakan. Bagaimana saya kembalikan ini kepada saudara siapa ini? Friska ya atau siapa ya? Yang Mas Ni, Pak, Mas Niwati. Ya, silakan Mas Ni, silakan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, sesi materi telah selesai. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan materi yang sungguh luar biasa. Semoga bisa bermanfaat untuk kami semua yang telah mengikuti, yang telah bergabung di seminar sore hari ini. Terima kasih juga buat Pak moderator kita sekaligus Pak Handali yang telah menjadi moderator di seminar sore hari ini. Semoga materi tadi bisa bermanfaat bagi kami yang telah mendengarkan dan telah mengikuti seminar hari ini. Terima kasih, dan untuk selanjutnya kami akan menyerahkan surat tanda ucapan terima kasih kepada pembicara kita Pak Andi Gunawan Mulia dan selaku pembicara seminar sore hari ini, dan kepada Pak moderator kita Pak Handali. Ya, yang bicara Pak Andi yang dapat sertifikat saya ya Pak Andi. Oh, udah Okay, ya. sorry, ya. Saya udah terima dan udah print screen. Terima kasih. Terima kasih panitia. Oke, terima kasih ya Pak. Nanti sertifikatnya dan suratnya kami akan serahkan secara online pribadi. Juga Pak moderator kita Pak Handali dan yang telah memimpin kita dalam ini seminar sore hari ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengakhiri seminar kita sore hari ini. Kepada Bu Ninik memimpin kita dalam doa penutup sore hari ini. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Andi yang sudah berbagi ilmu yang sangat menarik bagi kami, Pak. Juga untuk memperlengkapi anak-anak mahasiswa yang nanti akan terjun ke dunia kerja. Terima kasih juga untuk Pak Handali sebagai moderator pada siang hari ini. Terima kasih kepada Senat ya yang sudah mengadakan acara ini dengan baik. Juga untuk seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Juga mungkin di kesempatan lain kalau Pak Andi masih ada kesempatan untuk menyampaikan yang tadi Pak BIM, mungkin kita jadwalkan untuk waktu yang akan datang. Ya, semoga. Ya. Untuk menutup acara ini, kami akan tutup dalam doa secara Kristiani bagi Bapak Ibu peserta yang hadir di sini, yang non-Kristiani kami minta dukungannya dalam doa dengan cara masing-masing. Mari kita berdoa.
terima kasih Bapak atas acara webinar pada siang hari ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Andi Gunawan Mulia. Biarlah Tuhan apa yang kami terima siang ini menjadi bekal bagi kami para mahasiswa, khususnya untuk menyerap ilmu bahwa di lapangan nanti banyak hal yang masih harus dipelajari. Bapak, secara khusus kami berdoa untuk Pak Andi yang sudah menyampaikan materi siang hari ini. Engkau memberkati Pak Andi dan keluarga dengan kesehatan dan memberkati juga tugas-tugasnya. Selanjutnya Tuhan, kami akan mengakhiri acara ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kami boleh melanjutkan segala tugas aktivitas kami kembali, dan kami boleh bertemu dengan di acara yang lain pada kesempatan yang berbeda. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Terima Pak Andi, kasih, Bu. selamat siang, selamat sore. Ya. Oke, terima kasih Bu Nini. Selanjutnya kita akan mengambil sesi dokumentasi. Diharap kepada para peserta untuk open game. Nanti setelah sesi dokumentasi pengambilan gambar, kita akan mengisi link presensi yang akan dikirim via chat Zoom ini. Oke, apakah para peserta sudah open cam? Oh, itu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Ada berapa layar, Mbak Mas nih? Udah banyak. Sampai 6 layer. Oke, sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, selanjutnya untuk peserta seminar siang hari ini yang bergabung nanti akan mengisi presensi yang akan dikirim di chat Zoom kita siang hari ini. Nanti kalau untuk sertifikatnya itu langsung terkirim di emailnya ya teman-teman. Dan waktunya untuk mengisi presensi 30 menit selesai itu, setelah itu nanti tidak akan lagi dibuka. Oke, terima kasih telah bergabung dalam seminar siang hari ini. Terima kasih buat pembicara kita Pak Andi Gunawan Mulia, dan kepada moderator kita Pak Handali, dan kepada dosen-dosen Fakultas Teknik Prodi Sipil, dan juga kepada para peserta seminar siang hari ini. Terima kasih telah bergabung. Semoga materi apapun yang telah dijelaskan oleh Pak Andi menjadi manfaat bagi kita untuk di dunia kerja, bahkan dunia kependidikan kita. Terima kasih telah bergabung di seminar siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Sam. Untuk para peserta silakan dipersilakan lab di pertemuan hari ini. Udah. Oh.